Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Tuhan Bapak Haji Komarun. Alhamdulillah namanya sama persis dengan nama bapak saya, jadi Pak Komarun. Yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya bersyukur bisa berpanggil, bisa ketemu panjenengan sedaya berwajah di dalam pengajian Ahad pagi. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, mungkin karena keterbatasan waktu dan tema yang mungkin akan saya sampaikan agak lumayan banyak, maka kita masuk langsung pada materi Pak. Dan ini temanya tema tentang fikih siam, tetapi nanti mungkin yang saya sampaikan adalah hal-hal yang akan menjadi persoalan saja. Kalau yang kira-kira sudah disepakati, saya kira tidak perlu disampaikan. Tapi yang akan menjadi persoalan insya Allah pada Idul Fitri, Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha 1444 Hijriah. Karena begini para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, insya Allah untuk Lebaran, untuk puasa tahun depan, Ramadannya kita sama bareng antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Jadi kita mulai awal puasa Ramadan insya Allah tanggal 23 Maret 2023 bareng insya Allah puasanya bareng. Yang menjadi persoalan adalah nanti hari rayanya yang berbeda. Ya, insya Allah Muhammadiyah itu hari raya tanggal 21 April 2023. Artinya tanggal 1 Syawal itu bertepatan dengan tanggal 1 April 2023. Karena apa? Karena tinggi hilal pada tanggal 20-nya itu sudah di atas 0,1 derajat. Artinya sudah di atas 0 derajat, maka sesuai dengan kriteria wujudul hilal itu sudah masuk hari baru. Sementara itu pemerintah yang menggunakan kriteria MAPIM itu mempersyaratkan bahwa tinggi hilal itu di atas 3 derajat maka baru ganti hari. Karena belum di atas 3 derajat walaupun sudah nunggul sedikit itu belum dianggap ganti hari, sehingga akan terjadi selisih 1 hari. Oleh karena itu nanti Lebaran akan berbeda. Jadi dan ini menimbulkan persoalan bukan hanya di kalangan warga masyarakat biasa, di kalangan para penceramah, para elit, para ulama itu juga menjadi masalah. Karena kadang-kadang begini, saya diminta untuk menjadi khotib Jumat, khotib khutbah Idul Fitri di lapangan, di lapangan yang dilaksanakan di pimpinan cabang Muhammadiyah. Tetapi besoknya juga diminta menjadi khotib Idul Fitri di masjid sebelah. Dan terus saya gimana? Dan itu terjadi hari Idul Adha tahun kemarin gitu Pak. Saya diminta sudah ya untuk Idul Adha-nya itu tahun pertama ya, namanya lebih dulu itu diminta untuk menjadi khotib di
ada permintaan jauh-jauh hari sebelumnya dari takmir Masjid Al-Wahab Bandung ya. Masjid Al-Wahab Masjid Al-Wahab Bandung itu sudah meminta, karena di masjid itu Idul Fitrinya itu diambil khotibnya itu dari kalangan NU, sementara untuk Idul Adhanya diambil dari kalangan Muhammadiyah. Jadi ada perwakilan maksudnya dibagi ya. Idul Fitrinya khotibnya NU, Idul Adhanya khotibnya Muhammadiyah. Nah, karena saya dianggap mewakili Muhammadiyah, saya diminta itu khotib di situ. Dan ternyata apa? Saya minta izin ke pimpinan daerah, tidak diizinkan. Jadi tidak boleh khutbah 2 kali, karena namanya double counting, nanti kena temuan KPK atau BPK ya. Jadi tidak boleh, karena saya jaga sebagai pimpinan majelis taklim harus memberikan teladan yang baik kepada warganya, mengikuti putusan pimpinan besar Muhammadiyah. Saya ikuti bahasa taali, walaupun juga ya saya berarti karena masjid itu memang sudah memberikan porsi untuk Muhammadiyah. Itu masjid umum, masjid bukan Muhammadiyah, tetapi penceramahnya diambil dari semua kalangan ya. Nah, saya jaga mewakili, berarti di situ Muhammadiyah tidak terwakili. Itu saja yang mungkin membuat saya agak gelo gitu ya. Jadi walaupun saya di situ hanya berubah saja, karena imamnya sudah ada. Jadi imamnya sudah ada, saya tidak perlu sholat lagi. Kalau khutbah 2 kali kan boleh kan? Kalau sholat 2 kali ya itu mungkin jadi masalah. Jadi yang bingung itu bukan hanya warga masyarakat Indonesia, tapi juga para khotibnya nanti juga. Bagaimana itu hukumnya nanti biar masuk? Saya tidak bisa putuskan itu. Jadi bagaimana hukumnya khutbah 2 kali ini? Atau bahkan juga imam sholat 2 kali juga bingung kan? Ya, bingung dalam arti apa? Jadi benar yang mana? Ya, jadi bukan hanya persoalan di kalangan warga yang mungkin saling debat, saling argumen, apalagi nanti di media sosial itu rame sekali. Ya, rame yang benar yang mana, yang pakai yang rukyat atau yang pakai yang hilal. Ini mana yang sesuai dengan sunnah Nabi, mana yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu sudah dialognya, diskusinya sudah agak keras, agak lumayan. Ya, ada lumayan agak keras, terutama di grup-grup kelompok WA yang memang di situ berbau antara warga, ya, bukan hanya Muhammadiyah saja, tapi antara semua warga. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kalau Idul Fitri itu berbeda, itu masih lumayan bisa dimaklumi. Gitu. Karena apa? Alasannya karena ikhtilaful matalih, ya. Jadi berbeda tempat terbitnya bulan itu, maka berbeda juga harinya. Tetapi kalau nanti Idul Adha ini berbeda lagi gitu. Nah, persoalannya nanti Arab Saudi dia menunggu tanggal 29 Zulhijjah akan melakukan hajj, kalau bisa kelihatannya ditentukan tanggal 10 Zulhijjahnya itu ya. Persoalannya nanti kalau kemudian ternyata hasil rukyat yang ada di Saudi, karena ini kan kebetulan kan puasa yang terkait dengan ibadah haji, ibadah di Arafah. Kalau nanti Muhammadiyah bareng dengan Arab Saudi, itu akan ringan beban kita. Tapi kalau nanti Muhammadiyah itu beda dengan Arab Saudi, itu berat beban kita itu. Karena kita melawan nanti kita akan berhadapan dengan pemerintah, dengan kelompok mayoritas ya itu dan sebagainya, ya. Bukan hanya itu, tapi juga semua ormas Islam itu hampir mengikuti pemerintah, mengikuti Arab Saudi, ya. Maka di situ Muhammadiyah akan sendirian. Jadi bingung juga nanti warga Muhammadiyah. Jadi gimana nih, kita mau lebaran itu Saudi atau itu Muhammadiyah? Dan itu pernah terjadi pada tahun 2015, ya. Masih ingat? Di mana kemudian Muhammadiyah lebaran lebih awal 1 hari ketimbang Arab Saudi. Dan ternyata banyak panitia sholat Idul Adha di pimpinan cabang Muhammadiyah yang kehilangan khotib-khotibnya, karena khotibnya itu ikut Arab Saudi, tidak mau dia mendahului gitu. Nah, nanti ini terjadi lagi, ya. Jadi ibu nanti mau disiapkan mental, ya bapak-bapak disiapkan mental, karena akan terjadi ikhtilaf, akan terjadi perbedaan dari Idul Adha antara kita dengan pemerintah.
kita berharap semoga Saudi bareng dengan kita gitu ya. Kalau Saudi bareng dengan kita, yang bingung yang sebelah biasanya. Yang bingung yang sebelahnya berusaha mencari argumen dalil bahwa kita boleh berbeda dengan Arab Saudi karena apa? Kita memberikan rukyat di tempat kita masing-masing. Tapi kalau nanti kita berbeda dengan Arab Saudi, yang bingung adalah kita mempersiapkan argumen atau dalil kenapa kita bisa beda dengan Arab Saudi, karena itu adalah hari raya haji dan itu biasanya berbarengan dengan ibadah haji kan harus sama Pak. Jadi Arafahnya pas Arafah ya tanggal 9 pas ketika jamaah haji sedang ukur di Arafah. Idul Adha juga tanggal 10 ketika jamaah haji sudah ukur di Mina. Itu idealnya begitu gitu Pak. Seharusnya begitu. Karena ini dalam rangka memperingati atau mengayubakil dalam bahasa kita para saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji di Arafah. Jadi monggo kita nanti ya disiapkan saja mentalnya ya. Jangan sampai kemudian ada masjid atau ada penyelenggara sholat Idul Adha yang kehilangan khotibnya karena ternyata beda dengan Arab Saudi. Jadi nanti khotibnya sudah harus dikasih tahu bahwa kita nanti sudah menunjukkan tanggal sekian, bisa beda bisa bersama dengan Arab Saudi supaya apa? Supaya tidak terjadi kasus-kasus tadi kehilangan. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada himpunan utusan tadi, jadi memang sesungguhnya Muhammadiyah juga mengalami perubahan. Bahwa nanti bisa dicek di himpunan utusan tadi. Pada masa awal, ya, pada masa-masa awal, Muhammadiyah sama dengan pemerintah, sama dengan kelompok atau ormas Islam yang lain, yaitu mengatakan bahwa kita berpedoman kepada rukyat. Ya. Di dalam naskah disebut berpuasa dan Idul Fitri itu dengan rukyat dan tidak berhalangan dengan hisab. Artinya apa? Bahwa majelis tadi memutuskan bahwa rukyatlah yang muktabar. Ini di HPT, insya Allah nanti bisa dicek. Jadi pandangan awal Muhammadiyah sama seperti ormas-ormas Islam yang lain. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya jelas kan? Dalilnya jelas hadis yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aqiru li ru'yatihi. Fa in kunta fa aqbilul iddah, ya. Maka kalau terjadi mendung, kita tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Sama dalilnya. Jadi ini pandangan awal. Dan di dalam himpunan utusan tadi bukan hanya masalah rukyat saja yang mengalami perubahan, tetapi juga ada beberapa persoalan lain yang nanti ada namanya perubahan ijtihad atau perubahan fatwa. Misalnya fatwa tentang memasang gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah. Dulu sebelumnya diharamkan atau dilarang, dan fatwa yang terbaru membolehkan untuk dipasang gambar selama tidak ada unsur kepercayaan tertentu. Kemudian juga misalnya masalah salam pada sholat. Pada himpunan utusan tadi yang lebih awal itu disebutkan bahwa salam yang benar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian juga ke kiri sama. Tapi kemudian dalam himpunan utusan yang terbaru dikatakan bahwa dalil yang menggunakan wabarakatuh itu ternyata tidak lebih kuat dengan dalil yang tanpa wabarakatuh. Artinya yang lebih kuat adalah yang cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa putusan tadi yang memang mengalami perubahan. Termasuk di antaranya adalah masalah penggunaan hisab dan rukyat ini. Jadi pandangan awal Muhammadiyah menggunakan rukyatlah yang muktabar. Artinya apa? Artinya pada masa awal dulu itu, selama belum ada laporan tentang rukyatul hilal, maka belum diputuskan ganti hari atau belum diputuskan tanggal 1 atau 1 Hijriah yang baru. Tetapi kalau sudah dilihat ada orang yang melaporkan melihat hilal, maka itu kemudian dianggap sudah masuk hari baru. Walaupun secara hisab sudah masuk, tetap kalau belum ada bukti atau pernyataan orang yang bisa melihat hilal itu, maka tetap belum dianggap ganti hari. Dan para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, tetapi kemudian
putusan tarjih ini mengalami perubahan, ya, dalam putusan-putusan yang terakhir. Saya tidak paham itu tanggalnya kapan ini diputuskan dan di mana. Mungkin nanti bisa dilakukan studi lebih mendalam. Tapi dalam kemudian putusan tarjih yang belakangan kemudian disebutkan bahwa kedudukan hisab dan ru'yah adalah sama atau sejajar. Artinya bisa pakai ru'yah, bisa pakai hisab, ya, bisa dua-duanya. Nah, tetapi kemudian belakangan lagi kita melihat bahwa kemudian Muhammadiyah sudah matang dengan menggunakan hisab astronomi, artinya menggunakan perhitungan hisab astronomi, ya. Dan kemudian menggunakan beberapa kriteria yang sekiranya ini sudah bisa dipahami semua lewat bank, ya, bahwa ada 3 kriteria yang disebut dengan ganti hari atau tanggal 1 Hijriah itu adalah apabila sudah terjadi konjungsi atau istimewa. Jadi istimewa itu apa ya? Posisi antara matahari, bulan dan bumi itu ada dalam satu garis sebidang atau garis lurus. Jadi kalau misalnya terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, itu posisi istimewa seperti itu, Pak. Seperti tusuk sate. Jadi kalau ditusuk itu lurus, ya. Kalau jenengan bukan tusuk sate, tusuk sate telur puyuh, gitu ya. Nah itu yang panas seperti diumpamakan seperti itu peristiwa gerhana itu untuk menguji kebenaran yang ditunjukkan hisab, benar nggak hasil istimewa atau hasil hisab kita itu. Tetapi tidak harus istimewa itu posisinya garisnya lurus, tidak. Tapi bisa juga kadang-kadang dalam garis sebidang. Sebidang itu artinya satu bidang walaupun mungkin dia melengkung, ya. Nah, itu namanya istimewa ketika matahari, bulan dan bumi bertemu di dalam satu garis bidang atau garis lurus. Nah, kalau pas lurus itu terjadi gerhana. Yang kedua adalah bahwa istimewa itu terjadi sebelum matahari terbenam. Kalau setelah matahari terbenam berarti harinya baru berganti besok hari. Tapi kalau karena bulan Hijriah itu kan menggunakan batas harinya kan sejak matahari terbenam itu sudah masuk tanggal baru, yang berbeda dengan bulan Syamsiah. Syamsiah itu kan dengan pertengahan hari atau jam 00 yang malam hari, dini hari itu baru ganti hari. Tapi kalau kalender Muhammadiyah ganti harinya adalah setelah maghrib itu. Jadi maghrib itu sudah masuk hari tanggal baru atau tanggal 1 baru. Dan yang ketiga adalah ketika matahari terbenam, bulan sudah di atas ufuk. Artinya selama menurut perhitungan astronomi itu hilal itu sudah di atas ufuk berapapun derajatnya, yang penting 0,00 sekian di atas ufuk, maka itu sudah masuk ganti atau masuk hari tanggal 1 Hijriah. Itulah kriteria yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajwid Muhammadiyah di dalam menghitung atau menghisab hari-hari bulan Muhammadiyah. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, barangkali mungkin nanti pertanyaan yang muncul adalah mengapa kita tidak menggunakan ru'yah biar sama dengan saudara-saudara kita sebelah dan sama juga dengan pemerintah. Kenapa kita kemudian menggunakan hisab astronomi dengan kriteria yang berbeda? Karena di dalam kriteria wujudul hilal itu yang ada berapa kriteria? Dan pertama adalah wujudul hilal, kemudian yang kedua adalah imkanul ru'yah, ya. Yang wujudul hilal itu artinya bahwa selama hilal itu sudah muncul berapapun derajatnya di atas ufuk, maka itu sudah ganti hari. Sementara yang kedua adalah kriteria imkanul ru'yah. Imkanul ru'yah itu artinya apa? Imkan itu kemungkinan atau possibility-nya, atau possibility apa? Posibilitas atau kemungkinan hilal itu bisa dilihat itu ternyata dihitung itu harus di atas sekian derajat menurut perhitungan astronomi. Jadi kalau masih di bawah, kalau dulu masih 2 derajat, tetapi kemudian oleh Kementerian Agama yang baru ini dinaikkan menjadi 3 derajat berdasarkan kriteria atau kesepakatan para menteri-menteri di negara-negara Asia. Itu yang disebut dengan kriteria Fabrik. Jadi selama posisi hilal belum di atas 3 derajat, ya, maka walaupun ada orang yang menyatakan bisa meru'yat hilal, tetap akan ditolak kesaksiannya. Dan itu terjadi pada Idul Adha yang kemarin. Pada Idul Adha yang kemarin itu Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Sejauh Kiri itu
sudah menyatakan meru'yat hilal, bisa melihat hilal. Tetapi hasil ru'yat mereka tidak diterima oleh Kementerian Agama. Kenapa? Karena secara astronomi memang posisi hilal masih di bawah 3 derajat. Akibatnya banyak juga saudara-saudara kita yang NU itu sama dengan kita hari Lebaran itu rasanya. Karena apa? Karena mereka menggunakan ru'yat dan ternyata mereka mengaku bisa melihat hilal. Dan kemudian juga kalau nggak salah 8 gitu. 8 itu bahkan antariksa dan apa itu ya, yang sekarang dibubarkan itu juga bisa memfoto posisi hilal tanggal 1 yang sama persis dengan hitungan Muhammadiyah. Tetapi semua itu ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria 3 derajat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa terjadi perbedaan? Kira-kira dipahami apa tadi? Nah, insya Allah ya. Jadi itulah perbedaannya. Jadi kenapa kemudian pertanyaan yang penting, karena nanti kita akan diserang. Hampir semua fikih-fikih klasik, hampir semua ulama-ulama mazhab itu mengatakan bahwa yang muktabar itu adalah ru'yah, bukan hisab. Bahkan hisab itu dianggap sebagai bid'ah yang dhalalah ini. Kalau panjenengan nanti lebih detailnya itu ini ya, kalau mengkaji di fikih-fikih klasik itu hampir tidak ada satupun ulama klasik yang kemudian mengatakan gunakan hisab dan tinggalkan ru'yat atau apa, bahwa ru'yat itu adalah yang muktabar dan hisab itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, ya, sesuatu yang belum pernah dilakukan pada masa Rasul. Karena apa? Jelas hadisnya, jelas dalilnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini pendapat ulama salafus saleh sepanjang fuqaha yang 4 itu. Kemudian juga apa pandangan ulama salaf dari Ibnu Taimiyah sampai kemudian siapa Syekh Utsaimin yang terbaru pun semua menggunakan menolak hisab dan menggunakan ru'yat. Dalilnya sangat banyak, sangat panjang, tapi saya ingin menyampaikan yang argumen kita saja. Kenapa kemudian Muhammadiyah menggunakan hisab? Ya. Jadi pertama begini. Pertama adalah ada persoalan yang sangat sulit kalau kita tetap memaksakan menggunakan ru'yat. Ya, artinya ru'yat itu hampir menjadi sesuatu yang sangat mustahil, terutama bagi kita yang ada di daerah Khatulistiwa. Karena apa? Daerah Khatulistiwa itu adalah daerah yang paling dekat dengan matahari, sehingga posisi hilal yang begitu kecil sekali itu dan begitu redup itu, cahayanya selalu kalah atau terhalangi oleh cahaya matahari, sehingga mencari hilal itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan bahkan banyak terjadi kasus sebelumnya itu bahwa pengakuan bahwa mereka mengaku hilal itu ternyata direkayasa. Ya, dulu terjadi kasus orang ulama di Madura yang mengatakan bisa melihat hilal. Setelah ditanya posisi hilal di mana, berapa derajat posisinya dan sebagainya, ternyata dia tidak bisa menunjukkan itu. Artinya bahwa posisi hilal yang dilihat dia itu tidak sama dengan hitungan astronomi. Dan setelah diinterogasi, katanya dia mengaku bahwa saya mau disuruh supaya itu nanti sesuai dengan keputusan pemerintah. Jadi banyak rekayasa ini. Posisi kita yang di Khatulistiwa juga kemudian menyebabkan apa? Kan kita musimnya hanya 2, musim hujan dan musim kemarau. Dan kebanyakan adalah musim hujan, sehingga apa? Ketika matahari terbenam, langit selalu mendung. Ya, langit selalu mendung. Oleh karena itu maka sangat tidak mungkin untuk dilihat. Dan yang terakhir, sekarang ini posisi atmosfer kita ini kan sudah terlalu banyak polusinya, sehingga apa? Walaupun bumi tidak mendung, tapi langitnya tidak cerah seperti pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka melihat hilal itu menjadi sangat sulit. Dan saudara-saudara kita yang kemudian menggunakan ru'yat itu pun juga pada akhirnya menggunakan kriteria hisab. Jadi sesungguhnya mereka juga tidak murni menggunakan ru'yat. Karena apa? Dalam hitungan mereka selama posisi hilal sudah di atas 3 derajat, walaupun tidak ada yang mengaku melihat atau meru'yat hilal, itu tetap sudah hilal. Jadi pada dasarnya tidak ada yang kemudian menggunakan ru'yat.
Yang ada adalah berbeda di dalam menentukan kriterianya. Yang satu harus 3 derajat, yang satu yang mungkin di atas 0,0 sekian derajat. Pada akhirnya seperti itu. Dan pada akhirnya juga dipaksakan. Nanti kalau sudah di atas 3 derajat, pasti akan ada laporan orang yang melihat hilal. Kalaupun ada laporan orang yang melihat hilal sebelum posisi di atas 3 derajat, maka persaksiannya itu akan pasti akan ditolak. Oke? Dan yang paling kasus sering terjadi itu adalah kesaksian dari para penglihat hilal di daerah Cakung, ya. Itu daerahnya kalau nggak salah Front Pembela Islam. Di situ mereka selalu mengatakan bisa melihat ru'yat hilal, dan persaksian mereka selalu ditolak karena masih belum masuk kriteria. Nah, oleh karena itu maka Muhammadiyah kemudian berubah atau mengalami perubahan di dalam ijtihad menentukan awal bulan itu dengan menggunakan kisah. Yang pertama adalah kita dengan kesulitan yang semacam itu, maka kita bukan hanya merujuk kepada dalil hadis saja. Di dalam kaidah usul fikih disebutkan i'malud dalilaini khairun min i'malin dalil wahid. Jadi menggunakan semakin banyak dalil itu lebih baik ketimbang hanya menggunakan satu dalil saja. Oleh karena itu di dalam menggunakan dalil ru'yah ini, ya, kita tidak hanya menggunakan hadis sumu liruyati wa aftiru liruyati, tetapi kita mencoba juga menggunakan dalil-dalil atau isyarat-isyarat lain dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan menciptakan matahari dan bulan itu salah satunya adalah lita'lamu adada sinin wal hisab, agar kalian bisa menghitung, mengkalkulasi jumlah-jumlah tahun dan melakukan hisab astronomi. Kalau kemudian hisab itu ditolak, lalu apa makna ayat ini? Kan menjadi sia-sia, kan? Allah mengatakan bahwa salah satu tujuan penciptaan matahari dan bulan adalah dita'lamu adada sinin wal hisab, agar supaya kita bisa menghitung, melakukan observasi, melakukan penghitungan, dan kemudian membuat kalender pemarian berdasarkan peredaran matahari dan bulan itu. Jelas kata al-hisab disebutkan secara sorry di dalam ayat surat Yunus ayat 5 ini. Kalau kemudian kita menolak hisab dan menganggap itu sebagai bukan bagian dari ajaran Islam, apalagi kemudian menganggap itu sebagai bid'ah, gitu. Di sini Muhammad dibid'ahkan oleh sebagian teman-teman sahabat. Maka itu berarti kita mengabaikan ayat Al-Quran. Padahal dalam prinsip urutan skala prioritas antara Al-Quran dengan hadis Nabi, mana yang lebih tinggi, Pak? Quran dulu ini. Quran dulu. Jadi lita'lamu adada sinin wal hisab. Ya, kemudian dalam surat Ar-Rahman asy-syamsu wal qamaru bihusban, bahwa matahari dan bulan itu adalah beredar menurut perhitungan yang itu bisa dihitung secara pasti. Kalau pun ada kesalahan margin errornya itu 0,00 sekian. Dan itu selalu diobservasi. Jadi selalu diobservasi sehingga selalu tepatnya, walaupun mungkin tidak 100%, yang 100% hanya Gusti Allah yang bisa. Tetapi bahwa marginnya sangat-sangat kecil, selalu tepat. Kemudian yang kedua adalah bahwa kenapa kemudian kalau memang Al-Quran atau spirit atau jiwa dari Al-Quran dalam penggunaan kisah, lalu kemudian Rasulullah menggunakan ru'yah, kita harus lihat konteksnya pada saat itu. Bahwa zaman Nabi itu umat Islam itu masih umat yang buta huruf dan buta perhitungan. Jadi mereka yang bisa baca tulis itu hanya sekian orang, hanya belasan orang. Yang akhirnya kemudian dari belasan orang itulah yang kemudian mengajarkan kepada yang lain supaya bisa baca tulis. Ya, dan demikian juga bisa hitung-hitungan. Nah, itu beda dengan kita, ya. Kita itu ada orang yang tidak bisa baca tulis, tapi kalau hitung-hitungan pintar ya, ya. Kan banyak yang begitu ya, bro. Banyak yang bakul-bakul di pasar itu tidak bisa baca tulis, tapi kalau hitung-hitungan bisa. Itu namanya kelainan, ya. Nah, zaman Nabi itu mereka tidak banyak yang bisa baca tulis, apalagi kemudian melakukan perhitungan astronomi. Ya, hadis Nabi mengatakan inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kata Rasulullah, kita ini umat yang ummi. Ummi itu artinya buta huruf, buta angka, buta apalagi buta aksara.
Maka kami larang pengeluaran nafsu, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa juga melakukan perhitungan hisab. Asyhadu hakada, maka cara menghitung bulan itu ya antara 29 atau 30 hari. Itu saja sudah penampilannya. Kalau tidak 29, kenakan 30 hari. 29, kenakan 30 hari. Dan itu dipakai pada zaman Umar bin Khattab. Nah, tetapi pernyataan ini kan bukan pernyataan dalam bahasa kita itu pernyataan imperatif, bahwa kemudian kita disuruh menjadi kaum yang tetap bergaul dan taat, sama tidak. Karena Allah mengatakan ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, artinya kita disuruh menjadi orang yang bisa membaca, menulis, dan bukan yang dibaca dan yang ditulis bukan hanya huruf-huruf saja, tetapi juga fenomena alam. Maka kalau kita kemudian menolak bisa dengan mengatakan itu sesuatu yang berasal dari luar Islam atau itu dikatakan sebagai bid'ah atau inovasi dan sebagainya, maka kita akan bertentangan dengan semangat ajaran Islam. Jadi itu ilahnya atau alasannya kenapa kemudian pada zaman Nabi itu Nabi tidak menggunakan hisab, karena perhitungan pada masa itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan seperti sekarang. Ya, zaman Nabi itu dulu belum ada kesadaran bahwa peristiwa hilal itu terjadi karena adanya peredaran bulan mengitari matahari, yang mengitari bumi dan bumi mengitari matahari bersama bulan. Kan belum ada itu. Orang manusia aja baru tahu kalau bumi itu bulan itu tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahu bahwa bumi kita itu bulan. Kan sebelumnya bumi itu datar, dianggap sebagai datar. Itu tahun berapa itu? Oleh siapa? Sains baru yang kemudian disiksa. Columbus. Galileo Galilei ya, kalau salah ya. Karena dia mengatakan bumi itu bulan, maka kemudian dia disidang oleh dewan gereja. Karena di dalam gereja itu disebutkan bahwa bumi itu datar. Dalam Al-Quran juga sama disebutkan bumi itu datar. Ada nggak pernyataan dalam Al-Quran yang mengatakan bumi itu bulan? Tidak ada. Dan kami hampangkan bumi itu seperti permadani, artinya sebagai tampak seperti datar. Oleh karena itu ada ulama Saudi yang menolak kalau bumi itu bulan dan mengatakan bahwa bumi itu adalah datar. Barang siapa yang mengatakan bumi itu bulan, maka dia sudah kafir. Ada bukunya dan bukunya bisa dibaca dan silakan. Nanti saya bisa bacakan. Jadi mengapa kemudian Muhammad SAW dan kenapa kemudian Nabi pada zaman itu tidak mengatakan bulan? Karena memang konteksnya atau situasi masyarakat pada saat itu belum bisa melakukan hisab dengan ilmiah. Jadi itu adalah ilahnya. Oleh karena itu maka rukyat itu bukan sebagai tujuan, melainkan dia hanya sekedar saran. Dan para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga yang penting juga, kalau kita menggunakan rukyat, maka kita tidak bisa membuat kalender. Kenapa? Karena kita kan baru bisa menentukan ganti hari H-1 satunya. Sementara kita harus membuat kalender dan itu harus kita pakai dalam aktivitas kita sehari-hari. Katanya kita harus memakmurkan dan menyiapkan kalender hijriah. Tapi kalau kita menggunakan rukyat, tidak bisa kan? Karena tanggal satunya belum bisa ditentukan. Harus dulu rukyatul hilal pada tanggal 29 setiap bulannya. Oleh karena itu maka ada salah satu maskapai di Timur Tengah ya, kalau salah Emirat atau Dubai itu kemudian mengganti kalendernya dengan kalender Masehi. Kenapa? Karena kalender Hijriah itu tidak jelas Pak. Kalau panjenengan naik pesawat terus kemudian harinya selisih 1 hari itu misalnya, itu kan di cancel semua akhirnya Pak. Ya kan? Komputernya rusak itu nanti. Karena apa? Ternyata setelah diruyat harinya diundur 1 hari gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengganti sistemnya dengan kalender Masehi karena itu lebih pasti. Tapi kalau kita menggunakan rukyat, kita tidak bisa membuat kalender global dan membuat kalender ke depan kita. Tetapi kalau dengan hisab astronomi, bahkan 5.000 tahun yang ke depan itu sudah bisa dihitung. Dan kita sudah bisa memastikan 100 tahun ke depan kapan akan terjadi selisih hari raya. Ya, itu bisa dihitung Pak. 100 tahun ke depan sudah bisa dihitung kapan akan hari raya bareng, kapan akan berbeda. Karena semuanya sudah pasti. Jadi pergerakan matahari, bulan dan bumi selama itu belum kiamat, itu semuanya sudah pasti. Walan tajida li sunnatillahi
tabdila, itu tidak akan berubah. Oleh karena itu kita harus menggunakan hisab. Kalau tidak, maka kita tidak bisa membuat kalender untuk aktivitas kita sehari-hari. Padahal kita disuruh untuk memakmurkan dan mensiarkan kalender Islam. Tapi kalau nggak bisa dipakai gimana terus? Karena tanggal satunya belum jelas. Nanti kalau selisih 1 hari kan berarti mundur semua itu, nanti kan 1 bulan kalender diubah semua. Dan kemudian yang keempat adalah kalau kita menggunakan rukyat, maka kita tidak bisa membuat kalender global. Ada begini, dengan posisi bumi yang bulan itu, ada sebagian wilayah bumi yang itu sudah bisa melihat hilal, tetapi ada sebagian lain yang memang belum bisa melihat. Nah, kalau kita menggunakan rukyat, maka itu pasti akan terjadi hari raya. Indonesia saja bisa saja di sebelah barat sudah bisa melihat, sebelah timur belum bisa melihat. Kalau itu terjadi bagaimana? Apakah Indonesia hari raya 2 di bulan 2? Nah, oleh karena itu maka menggunakan rukyat itu akan menimbulkan tadi perbedaan hari raya. Pasti tidak bisa akan ada kalender global yang bisa menyatukan. Padahal kita tujuannya adalah ingin menyatukan. Kenapa? Barangkali mungkin pada zaman Nabi itu belum jadi masalah berbeda hari raya. Dan itu biasa terjadi antara Makkah dengan Syam atau di Syria itu Damaskus itu sering terjadi, pernah terjadi perbedaan hari raya. Tetapi pada saat itu perbedaan hari raya itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena teknologi informasi pada saat itu belum secepat seperti sekarang. Jadi ketika ada sahabat kembali ke Madinah, bertanya kepada sahabat yang di Madinah, kalian hari raya tanggal berapa atau hari apa? Mengatakan kami hari raya hari Rabu, kami hari raya hari Kamis. Ya dapat apa sih kan? Dan itu tidak menjadi masalah pada zaman itu, karena informasinya tidak secepat sekarang. Tetapi sekarang ini kan bumi itu seperti bulatan kecil kan? Apa yang terjadi di sini akan diketahui oleh belahan bumi yang lain. Maka kalau berbeda itu menjadi pertanyaan, kok bisa berbeda? Ininya sama. Nah, maka tentu saja tuntunan Rasul ingin membuat sebuah kriteria yang tentu saja ingin menyatukan, bukan ingin memisahkan dan membedakan. Nah, itulah beberapa argumen atau dasar kenapa kemudian Muhammadiyah memilih menggunakan hisab ketimbang rukyah. Dan itu nanti mungkin masih banyak lagi persoalan karena ya nanti muncul perdebatan dari pihak sebelah yang akan mengajukan. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, nah mungkin saya langsung melompat saja gitu karena dia waktu terbatas, adalah masalah kalau yang sering dipersoalkan untuk terjadi di kalangan Muhammadiyah dan kalangan Muhammadiyah adalah masalah sholat tarawih. Kira-kira bagaimana? Mau dilanjutkan sebentar saja ya? Ya, oke. Atau sekarang saya sampaikan dulu. Nanti. Oh gitu, monggo silakan. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sesi yang kedua tentang tarawih. Ya, yang pertama, kenapa kalau ru'yatul hilal itu digunakan sebagai metode dilakukannya hanya untuk menetapkan Ramadan dan Syawal, padahal kebutuhan akan penanggalan tidak hanya di bulan Ramadan dan Syawal saja, karena ada puasa sunnah Ayyamul Bid. Nah, bagaimana orang yang menggunakan ru'yah, tapi ru'yahnya setahun cuma 2 kali? Puasa Ayyamul Bidnya dasarnya apa? Ayyamul Bid itu puasa sunnah 13, 14, 15 Hijriah. Nah, ini kok nggak pernah dirilis atau dipublikasi hasil ru'yah setiap bulannya, yang seharusnya itu dipublikasikan tanggal 1 Rajab berdasarkan ru'yah kapan, kok nggak ada informasi ru'yahan kalau selain bulan Ramadan dan bulan Syawal. Nah, kemudian ini pertanyaan sebenarnya yang tadi disampaikan Ustaz, gimana kalau buka puasanya ikut Muhammadiyah, sholatnya ikut NU? Ya, ini agak problem. Kalau yang sekarang kan Muhammadiyah 29 puasanya, ya, yang pemerintah kasih pemerintah NU 30. Yang khawatirnya kalau Ramadannya beda, sama-sama 30, ya puasanya Muhammadiyah duluan dia ikut pemerintah, giliran Muhammadiyah lebaran duluan dia ikut Muhammadiyah. Ini namanya talfik mantap. Oke, Ustaz, dijawab.
Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama itu juga sekaligus menunjukkan bahwa betapa kemungkinan, ketidakmungkinan atau betapa sulitnya kalau kemudian kita harus menggunakan Ru'yatul Hilal. Karena bukan hanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saja atau pas Ramadan saja, tetapi juga dalam setiap bulan itu kan ada ibadah-ibadah yang memang itu ditentukan harinya, seperti Ayyamul Bid ya. Itu mengatakan tanggal 13, 14, 15 ya Hijriah. Walaupun ada juga di dalam putusan tadi yang baru dikatakan tidak harus 13, 14, 15, yang penting puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ada banyak varian pendapat. Tetapi yang paling umum, yang paling logik, ya, yang paling banyak dipraktekkan adalah Ayyamul Bid itu 13, 14, 15. Nah itu harusnya kan juga dirinya. Tetapi faktanya memang akhirnya menggunakan hisab astronomi. Gitu kan. Jadi sekaligus menunjukkan kelemahan dari kalau kita harus memaksakan menggunakan Ru'yatul Hilal. Termasuk juga sesungguhnya kalau kita mau konsisten di dalam berdalil, Ru'yat itu bukan hanya digunakan di dalam menentukan awal bulan saja, tetapi juga Ru'yat itu harus digunakan di dalam menentukan waktu-waktu sholat. Karena Rasulullah selalu mengatakan parameter atau indikator waktu sholat itu selalu dengan matahari ya Pak. Ini betul. Jadi misalnya waktu sholat zuhur adalah ketika matahari sudah tergelincir, artinya sudah bergeser dari posisi tengah. Nah kalau mendung bisa dilihat nggak? Di Indonesia kalau musim hujan sampai berapa bulan kadang-kadang mendung terus. Nah itu, akhirnya banyak digunakan hisab. Ya kecuali kalau zaman dulu bapak-bapak kita itu ada jam pakai apa paku itu Pak ya. Itu masa masih ada dulu ya. Dan pakai paku jadi kalau imamnya mau sholat itu lihat jamnya itu sudah geser atau belum ya. Tapi kalau mendung terus seperti sekarang ini misalnya pas musim hujan kan tidak bisa. Sholat asar juga demikian ketika bayangkan sesuatu lebih sesuatu itu. Kan dulu mau sholat kan dihitung dulu itu. Dilurus ini sudah lurus belum ini sudah lebih atau belum. Matahari terbenam di sana dilihat dulu. Tapi kalau mendung bisa nggak ya? Tidak bisa. Artinya apa ya? Kita memang harus menggunakan hisab dan begini maksud saya. Kesalahan kita atau cara pandang kita itu adalah membedakan atau mendikotomikan hisab dan ru'yah. Padahal hisab itu hitung-hitungannya kan dibuat berdasarkan observasi, berdasarkan ru'yah yang diulang-ulang, lalu diakuntasi dibuat statistiknya kan. Jadi hisab itu bukan hanya reka-rekaan, rekayasa angka tidak, tetapi berdasarkan ru'yah yang mutakarrir yang dilakukan berkali-kali. Termasuk kriteria waktu subuh itu, Pak. Itu yang paling sulit, Pak. Karena apa? Karena ternyata tidak ada satu patokan pun yang bisa memastikan posisi matahari berapa derajat di bawah ufuk. Itu yang namanya fajar suntik itu terbit, tidak ada, Pak. Kalau matahari terbenam bisa dihitung. Ya, matahari hilal ahmar hilang itu bisa dihitung. Tapi kalau fajar itu ternyata di observasi itu tidak ada waktu yang istiqomah. Maka kata Prof. Agus Suwanto mengatakan itulah anomali alam. Anomali itu kekacauan alam. Alam juga kadang-kadang tidak konsisten. Akhirnya apa? Tidak ada pola. Akhirnya kemudian dibuat statistiknya mana yang paling banyak terjadi itu. Jika diambil rata-rata paling besarnya. Jadi gitu Pak. Ini juga sekaligus menunjukkan. Jadi yang penting ini maksud saya, jangan mendikotomikan bahwa hisab itu berbeda dengan ru'yah tidak. Hisab dan ru'yah itu adalah seperti mata uang yang harus ada dua sisi. Kita tidak bisa membuat perhitungan hisab astronomi tanpa melakukan observasi atau ru'yah. Tetapi ru'yah sendiri yang tidak cukup. Karena apa? Kita yang namanya indra itu adalah dalam filsafatnya, dalam filsafat ilmu itu sumber ilmu ada 3. Yang pertama adalah indra, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah hati. Nah, indra kita sebagai sumber ilmu itu kan memiliki keterbatasan. Ketutup mendung saja sudah tidak bisa melihat. Dan kedua, indra kita itu mudah ditipu, mudah tertipu. Kita berapa juta tahun lamanya kita mengatakan bahwa matahari berjalan dari timur ke barat itu berapa tahun, berapa juta tahun manusia punya pemahaman semacam itu. Baru saja berapa tahun yang lalu kan, ketika misalnya pertemuan Galileo dan kemudian Copernicus itu yang menemukan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Selama ini kita kan mengatakan matahari
Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Bahasa Quran pun juga mengatakan begitu. Bahwa matahari itu berjalan pada garis orbitnya, padahal berjalan dengan matahari, tapi bumi yang mengitari matahari dan berputar pada porosnya. Berarti indra kita sudah tertipu berapa tahun? Nah, yang bisa menyadarkan indra kita itu akal kita. Bahwa kemudian ketika indra kita mengalami keterbatasan, kita bisa menghitung bahwa perjalanan matahari bulan mengitari bumi dengan kecepatan sekian, maka dia akan kembali dalam posisi semula dengan pada waktu sekian dan sekian. Itu semuanya bisa dihitung. Sama kalau kita misalnya berjalan ke barat 100 km per jam, kita kira-kira sampai Surabaya berapa jam, Pak? Kan bisa dihitung, Pak, walaupun belum terjadi. Karena itulah namanya akal. Akal itu bisa melakukan abstraksi, membayangkan sesuatu yang nyata menjadi hitung-hitungan. Itu namanya akal. Dan di situ akal melengkapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh indera kita, mata kita. Jadi itu sangat melengkapi. Jadi sekali lagi jangan kemudian mendikotomikan, ini pikiran yang salah, bahwa hisab itu berbeda dengan rukyah. Tidak. Hisab dan rukyah adalah seperti mata uang yang punya dua sisi. Ada angkanya dan ada gambarnya. Tanpa keduanya tidak bisa jadi mata uang itu. Nah, sementara cara berpikir kita kan masih dikotomi ya, dikotomi saja dipisah. Bahwa hisab itu bukan atau berbeda dengan rukyah berbeda dengan hisab. Okay? Dan kemudian yang kedua apa tadi? Masalah Idul Fitri 2 kali Idul Fitri yang cepat gitu ya. Oke, boleh nggak? Karena kemungkinannya agak sulit karena kita Idul Ramadannya sama, hanya Idul Fitrinya berbeda. Jadi kalau panjenengan ikut cepat ikut Muhammadiyah, kalau menambah 1 hari ikut sebelah gitu ya. Ya, tetapi yang lebih kacau adalah Idul Adha kemarin, Pak. Ternyata sebagian warga sebelah itu ada yang puasanya itu puasa Arafah dulukan. Jadi ikut puasanya tanggal dari Jumat kalau masalah itu. Tetapi sholatnya itu dari akad. Ya, sholatnya itu dari akad. Ketika saya tanya kenapa sampai puasanya tidak hari Sabtu, kalau sholatnya hari Ahad, kata dia, kalau saya salah puasa. Kalau misalnya ternyata hari Sabtu itu sudah Idul Adha, itu kan berarti saya puasanya di hari raya. Dan puasa di hari raya itu haram, kata dia. Maka saya lebih baik puasa dari hari Jumat. Itu pas hari Arafah di sana. Dan kalau saya salah, berarti saya puasa tanggal 8 Tarwiyah. Itu. Lalu kenapa sholatnya hari Ahad? Dan kalau saya sholatnya salah di hari Ahad, tidak masalah untuk sholat sunnah, kata dia. Jadi dia puasanya hari Jumat, tapi sholatnya hari Ahad. Ada yang lebih aneh lagi, orang yang sholatnya hari Ahad, tetapi nyembelih sapinya hari Sabtu, karena sudah terlanjur ikut rombongan di PJN Muhammadiyah gitu. Iya, jadi macam-macam gitu Pak. Ada juga yang hari Jumatnya puasa, hari Sabtunya Idul Adha, sholat lagi, hari Ahadnya Idul Adha lagi karena diminta untuk jadi khotib tadi itu Pak. Amplopnya double, jadi double konting gitu Pak. Itu saya dulu tadi untuk minta izin, kalau nggak izin nanti jadi masalah itu. Jadi tadi seperti itu, nanti akan kejadian hari raya 2 kali, ya Idul Fitri nanti hari raya 2 kali, Idul Adha juga 2 kali. Ya monggo kalau ada yang mau khutbah 2 kali atau double monggo. Baik, saya kira itu Pak. Jadi boleh nggak? Prinsipnya begini, yang jelas dalam 1 bulan itu minimal 29 hari. Kalau kurang dari itu tidak bisa. Oke? Kalau kurang dari itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya ternyata nanti ada kebalik Muhammadiyah lebih akhir misalnya ya, terus mau duluan terus puasanya ikut yang akhir tapi lebarannya ikut yang lebih dulu sehingga puasanya tidak sampai 29 hari maka dia kurang 1 hari harus ditambah. Jadi puasa Ibu Ramadan 2 bulan Hijriah itu antara 29 dan 30. Kalau kurang dari 29 maka kurang 1 hari. Terserah mau yang 30 atau 29, tetapi kalau sampai kurang dari 29 hari maka itu akan terjadi kekurangan 1 hari puasa. Jadi saya kira jelas. Saran juga sebentar aja ya, karena ini menjadi persoalan yang sering juga terjadi di masjid-masjid di Muhammadiyah, yang adalah masalah sholat tarawih. Oke, jadi ini pertanyaan sering muncul, berapa jumlah rakaatnya? 11 atau 13? 11. Nah, kalau ada yang nambahin kita jadi berapa? 13 ini. Ya. Kemudian tadi apakah perlu diawali dengan iftitah atau tidak? Nah, kalau di sini diawali.
Iftitahnya sendiri-sendiri atau jamaah? Jamaahnya di Jamar atau di Sir? Ya, ada macam-macam lah juga. Kemudian sholatnya 443 atau 2221? 443, ada yang 2221 enggak? Ada. 2221 atau 223? 223, ada yang 221? Ada juga kan? Iya, ya. Nah kemudian apakah setelah sholat tarawih nanti malam bangun lagi sholat lagi boleh nggak? Ada yang mempraktekkan itu di Muhammadiyah? Ada ya? Ada. Udah terakhir, ya. Mari kita lihat singkat saja, gitu. Ya, ini matanya, apa namanya, teksnya di dalam tadi itu membolehkan 22 atau 44. Jadi saya mohon sekali kepada takmir, ya, jangan kemudian Pak Muhammad itu harus 44, kalau nggak 44 nggak Muhammadiyah. Jangan. Ini nasta ya, saya tidak mengarang-arang. 2 rakaat atau 4 rakaat diperbolehkan, silakan. Ini matan tajnya, APT-nya. Sehingga nanti Masjid Muhammadiyah memiliki 443 atau apa? Ya ikut formasi Real Madrid atau Barcelona setelah lagi. 22 atau 443 monggo silakan. Lalu bagaimana kalau terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat? Yang diselesaikan secara adat. Secara adat biasanya apa? Ya sesuai dengan kebiasaan. Kalau misalnya masjid sini 44 ya sudah 44. Ya. Kalau masjid yang lain misalnya ada sebelah itu ada yang 223 ya, ada 2223 itu, ya monggo juga, jangan saling menyalahkan, ya. Jangan saling menyalahkan, karena dua-duanya dimungkinkan, diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah kerjakanlah sebelum itu 2 rakaat singkat. Jadi ini adalah sholat iftitah. Ya. Dianjurkan untuk melakukan 2 rakaat sholat iftitah singkat. Dan kemudian di dalam baca iftitahnya apa betul Bu? Doa iftitahnya apa? Kenapa doa iftitahnya? Subhanallahi dzil mulki wal malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Beda dengan doa iftitah salat biasa. Kemudian kerjakanlah pada bagian pertama waktu malam. Jadi boleh setelah sholat isya, ada waktu tengah malam boleh tengah malam, atau pada bagian akhir, dan yang akhir malam itu lebih utama. Okay? Jadi boleh dilakukan setelah isya, boleh tengah malam, boleh pada bagian terakhir. Bagian terakhir berarti jam 2, jam 3. Monggo silahkan dilakukan. Maka yang terakhir itu lebih utama. Maka nanti di 10 hari yang terakhir, monggo kalau ada yang nambah, gitu. Nah, kemudian formasi rakaatnya boleh silakan 443, boleh silakan juga 223. Ya, boleh juga 2221 silakan. Oke. Jadi kalau ada yang 2221 tidak sama juga. Jangan juga dua-dua itu gitu. Nah, boleh silakan. Dan itu semuanya ada dalilnya, ya. Jadi ini kesimpulannya seperti ini, Pak. Tata cara sholat malam Rasulullah itu diawali dengan sholat iftitah, dilaksanakan secara berjamaah maupun sendiri, dan jumlah rakaatnya tidak lebih dari 11 atau 13. Nanti pertanyaannya boleh masih tambahin, ya. Dan dilaksanakan sepanjang sepertiga malam, setengah malam, atau 2/3 malam. Itu kesimpulannya, ya. Lalu kemudian ini iftitah. Ini saya sampaikan, bukan berarti saya melarang, ya, bahwa iftitah itu dalam kebiasaan Rasulullah SAW itu dilakukan pada sholat malam yang didahului dengan tidur. Itu kalau mengikuti sunnahnya, artinya mengikuti kebiasaan yang dilakukan Rasulullah. Jadi kalau beliau bangun dari tidur, ya, kemudian apa? Istighfar Rasulullah, baca saya Bismillah, kemudian beliau mengusap wajahnya, lalu kemudian membawa al-asr al-ayat al-khawatim min surat Al-Imran. Jadi Rasulullah bangun dari tidur, mengusap wajah, lalu kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Apa nama betul? Apa Pak? Apa bunyinya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, al-ayat dan seterusnya, gitu. Diapakan itu Pak? Itu diamalkan ketika menjenengan bangun tidur. Lalu kemudian apa? Lalu maka pada saat Allah kemudian beliau mengambil air dan berwudu, pelaksanaan wudu, maka yusolli, kemudian beliau mengambil wudu dan sholat 2 rakaat, dan sholatnya itu khafifataini. Jadi sholat yang ringan itu maksudnya hanya baca doa iftitah dan al-fatihah saja.
lalu kemudian ruku, dan demikian juga di rakaat kedua itu sama. Nah, itulah yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Oke, afdoliyahnya adalah ketika kita sholat malam setelah bangun dari tidur kita. Tetapi kalau di awal mau dilakukan, maka diperbolehkan. Di dalam tanya jawab agama Islam diperbolehkan. Iftitah sebelum tarawih di awal waktu itu setelah sholat isya, silakan. Oke, mau dijamaahkan boleh, mau sendiri boleh, mau sir boleh, mau jahat juga boleh. Itu diperbolehkan semua. Jadi tidak usah banyak nanti persoalannya, karena semuanya boleh lah ya. Mau tidak pakai iftitah boleh. Jadi tidak pakai iftitah juga silakan. Dan menurut ulama seperti Syekh Syafi'i mengatakan bahwa kenapa kemudian Rasulullah disunahkan melakukan sholat iftitah yang ringan itu adalah karena apa? Karena kalau kita tidur itu kan katanya kita dibelenggu oleh setan. Maka ketika kita terbangun, ya, lalu itu lepaslah satu ikatan. Kemudian kalau kita berwudu maka lepaslah satu ikatan. Lalu kemudian kalau kita sholat dua rakaat yang ringan itu lalu lepaslah satu ikatan. Sehingga kita terbebas dari godaan setan. Dan kemudian semangat dari sholat iftitah itu adalah apa? Dalam rangka ini semacam warfitah, pemanasan. Karena sholat yang akan dilakukan berikutnya itu akan begitu sangat panjang. Ya, panjangnya sholat Rasulullah itu hitungannya adalah sepertiga malam, setengah malam atau 2/3 malam. Ya. Jadi beliau memang sholatnya panjang-panjang sehingga apa? Yang 2 rakaat pertama itu hanya sebagai apa? Pemanasan saja. Dan dilakukan secara berjamaah. Ada dalilnya pernah dipraktekkan selama 3 kali dalam masa Rasulullah, ya. Hari 23, 25 dan 27. Malam-malam itulah kemudian Nabi melakukan sholat berjamaah. Nah, kemudian jumlah rakaat tidak pernah lebih dari 11 dan 13 dengan cara-cara yang ada itu. Monggo, bisa 2221, bisa 2223, monggo silakan. Bisa 443 yang penting jumlahnya 11 atau 13, ya, atau 821 dan sebagainya. Ini semuanya ada di dalam tanya jawab agama Islam, sudah ada caranya, diperbolehkan. Tetapi yang paling lazim adalah yang 2223, 421 atau yang 443. Jadi monggo pilihannya 2 saja lah, yang kebanyakan itu bingung. Dan kemudian apa ini dalil-dalilnya formasi 223, 2021 ada semua lah dalil-dalilnya, gitu. Tidak usah khawatir, saya lompati saja. Lalu kemudian durasi waktunya ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga, ya, bahwa semangat roh dari sholat tarawih itu adalah menghabiskan malam-malam Ramadan untuk beribadah. Jadi kalau bisa sebisa mungkin, ya tadi ada yang hafid Al-Quran, tolong dimanfaatkan itu hafalannya. Oke? Jadi kalau sholat tarawih itu walaupun cuma 8 rakaat, 11 rakaat, tolong ya kalau bisa minimal setengah halaman lah itu 1 rakaat. Tapi buatan bu. Setelah nonton sinetron, ya, nonton Ikatan Cinta katanya, Masya Allah. Kan juga kan panjangan katanya, Masya Allah. Jadi semangatnya itu, coba lihat ya, Rasulullah itu Umillayla illa qalilan nisfahu aw muslimin qalilan. Jadi separuh malam, bukan separuh jam, Pak. Separuh malam itu kalau malam 8 jam berarti 4 jam, kalau malam 9 jam berarti 4,5. Oke? Atau sepertiganya berarti 3 jam, atau 2/3, lebih dari setengah. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Dan itu kemudian, ya, kebiasaan itulah yang ditiru oleh para sahabat. Ini mohon untuk diperhatikan. Kenapa kemudian sholat tarawih yang 11 dan 13 itu menjadi 23 rakaat? Kenapa? Karena ingin mempertahankan durasi waktunya ini sepanjang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi untuk membuat lebih ringan, maka dibuat salatnya lebih banyak. Jadi kalau sekarang ada orang yang sholat 23 rakaat tapi 7 menit itu salah semuanya. Salah semuanya sudah. Tidak ada yang menabrak, kalau yang menabrak itu ya memang rekayasa. Jadi yang 23 rakaat dan sholatnya 7 menit jelas sama itu. Tidak ada khusyuknya, tidak ada dapat semuanya itu. Oleh karena itu maka semangat dari kenapa kemudian dipecah menjadi 23 rakaat. Kadang pernah juga dalam sejarah sampai 36 sampai 46 rakaat itu karena supaya malam-malam itu digunakan itu diperbanyak salamnya, ya, supaya lebih meringankan. Bahkan pada zaman Nabi dulu sampai
tapi mereka berpegangan pada tongkat, berpegangan pada tali atau apa supaya mereka bisa tetap bertahan berdiri. Tapi kalau sekarang ada kursi ini bisa juga sambil duduk. Silakan bagi yang tidak mampu lama-lama, jangan sambil duduk Bu, monggo silakan. Jangan ingat sinetron Ikatan Cinta terus, nanti nggak bisa usul. Nah ini sekedar contoh aja. Laporan dari seorang Hudzaifah bin Yaman ketika beliau mencoba makmum kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Rasulullah itu di rakaat pertama beliau mengatakan, ya, Fathatahal Baqarah. Beliau memulai membaca surat yang pertama itu pada rakaat pertama itu adalah Al-Baqarah. Lalu dikira dia akan ruku, beliau akan ruku pada ayat yang ke-100, masih belum ternyata. Ya, atau lanjut Al-Baqarah, ya, kemudian yarka'u biha tsumma iftatahan nisa. Setelah selesai membaca surat Al-Baqarah, Nabi tidak ruku, tapi melanjutkan surat An-Nisa. Ya, Baqarah tsumma iftatahan Ali Imran, lalu kemudian beliau membaca surat Imran. Ya, yang rawu mutarasilan ila marra bi ayat fi tasbih sabaha. Jadi kalau ada perintah tasbih beliau bertasbih, kalau ada ayat tanya beliau menjawab. Wa idza marra bi ta'ammudin ta'awwadha, kalau ada perintah kita berta'awud beliau berta'awud. Cuma rakaat baru setelah membaca 3 surat panjang itu beliau baru ruku. Tadi rakaat pertama baca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Itu rakaat pertama loh baru. Nah, bahaya kata ibu-ibu. Sama tingkat salat sendiri kalau salat dewean terserah. Jamaah ibu bubar. Dan kemudian bacaan panjang juga diikuti dengan rukuk yang lama. Rukuknya itu namanya berapa? Seukuran membaca 50 ayat. Rukuknya saja membaca 50 ayat dengan murattal apa? Tartil tadi. Sujudnya juga sama, fasajadah supaya sujud as-sajdah tapi dari qadra ma yaqra'u hukum 50 ayat. Membaca lamanya seperti kalian membaca 50 ayat, ya. Sama juga sujudnya, rukuknya dan seterusnya. Dan Nabi pun tidak mengubah durasi waktu sholat beliau. Ketika beliau semakin lanjut tidak mampu sholat berdiri, dan beliau mengubah menjadi sholat dengan duduk. Jadi ketika baca ayat yang panjang itu beliau duduk, lalu ketika mau rukuk beliau berdiri dan rukuk. Jadi tidak dikurangi walaupun Nabi sudah tidak mampu. Nah, kecuali kalau panjenengan menjadi imam sholat berjamaah, jamaahnya banyak yang duduk ya, yang pendek-pendek saja. Tapi katanya waktu buka saja kepanjangan, lalu yang mana? Al-Hakumut sampai kulhu itu ya, oke kan? Jadi kan Al-Hakumut, terus kemudian apa? Baidul ya, terus Quraisy, wal asri sudah itu. Rakaat keduanya kulhu Allah. Ini pusing laris Pak. Ya kan? Yang paling ramai itu biasanya semacam itu. Jadi itu, dan itu kenapa kemudian diubah menjadi 23, 36, 46 itu karena ingin mempertahankan apa? Durasi. Jadi maksud saya begini lah Pak. Ya kalau untuk sholat tarawih yang setelah isya, ya mungkin mengambil kemampuan rata-rata saja, gitu. Ya setengah jam lah minimal gitu, gitu. Ya cukup guys, setengah jam gitu. Jadi minimal satu rakaat itu setengah halaman Al-Quran. Nah yang hafid itu diberdayakan untuk. Kalau tidak hafid bisa baca mushaf, oke bisa di depan, tidak masalah. Nah, kemudian apa? Kalau ingin yang panjang bisa dilakukan 10 malam yang terakhir, ya. Dan ditargetkan minimal 1 juz dalam 1 malam. Sudah ada di sini Pak ya 1 juz semalam. Belum. Mohon diadakan ini Pak ya. Apa kalau nggak mampu? Coba aja. Kalau ibu coba. Kalau habis isya memang gendurung sumpah. Kalau pengen ada yang ingin nonton TV, ingin nonton sinetron macam-macam. Tapi kalau sudah jam 1 dimulai, jam 2 dimulai, itu tidak ada orang yang mampu. Kan sahurnya sudah disiapkan, sehingga tidak bisa dibiasakan beliau mencoba sholat malam dengan 1 juz setiap malam. Nikmatlah, asal imamnya bacaannya bagus dan hafid, ya, yang hafal Al-Quran, insya Allah bisa. Nah, maka mau dicobain. Jadi saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi mau kita budayakan budaya sholat tarawih yang mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak persis atau belum sama, tapi kira-kira agak dekat lagi. Jangan terlalu jauh gitu ya. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan langsung saja. Baik. Kalau untuk masalah panjang, semboyannya kan kulhu baile.
Ternyata orang Muhammadiyah juga senang sama kulhu. Pertanyaan, kalau sholat witir atau sholat ingin menambah, witirnya selesaikan sama imam atau nanti saja terakhir? Mana yang lebih utama? Yang pertama. Yang kedua mengenai jumlah mengenai niat jumlah rakaat. Jadi kalau imamnya tidak memberitahu dia pakai 4 atau pakai 2. Jadi ini ada tulisan sedikit, ini ada ibu-ibu. Biasanya di situ 4. Kemudian ada imam yang tiba-tiba pakai 2 tapi nggak kasih tahu di awalnya. Jadi ibu-ibu kena prank. Di rakaat kedua ibu-ibu biasanya berdiri, nah ini kok nggak pakai kayak imam, orang salah. Nah ini imamnya tidak memberitahu. Nah ini kaitannya dengan niat. Niat itu kan sholat. Kalau yang diajarkan niat yang detail harus meniatkan ini di awal sholat itu mau 4 atau mau 2. Nah, makmumnya sudah niat 4, imamnya 2, itu bagaimana? Ya, boleh. Yang terakhir dulu ya, jadi masalah niat itu kalau ada dengan misalnya tidak yakin kira-kira apa, atau mungkin ragu kira-kira ini 4 atau 2 gitu, sudah diniatkan saya sholat mengikuti rakaat imam. Jadi kalau dia 2 ya kita ikut 4, kalau dia 4 ya kita ikut 4. Jadi pokoknya saya sholat mengikuti sesuai dengan rakaat imam. Jadi lalu kita kalau misalnya kita masuk ketinggalan ya kita sesuaikan dengan jumlah rakaat imamnya kan. Nah kemudian yang pertama tadi apa masalah? Berapa? Oh gitu. Itu kalau dalam sholat wajib biasa kan? Ya, sholat tarawih. Ada tasyahudnya? Oh tasyahud akhir. Kan imamnya 2 rakaat. Berdiri. Ya. Jadi harus tetap mengikuti imam. Ya. Nah makanya akan lebih baik. Memang hijabnya itu lebih baik buka supaya apa? Supaya tahu gerakan imam. Jadi memang posisi ibu di belakang. Kalau di sini di samping ya. Jangan ditutup rapat gitu. Karena kalau ditutup rapat kadang-kadang ibu itu kan tidak paham gerakan imam itu tasyahud atau berdiri lagi gitu. Ya, zaman Nabi pun tidak ditutup rapat. Zaman Nabi tidak ditutup rapat. Ya, jadi memang hanya ada jarak. Ya. Maka kan kalau dalam hadis dikatakan sebaik-baik seburuk-buruk saf adalah safnya yang paling belakang untuk laki-laki dan saf yang paling depan untuk perempuan malah gitu. Ya. Kenapa? Karena nanti bisa melihat ya yang paling belakang itu bisa safnya apa yang ibu-ibu yang paling depan bisa melihat bapak-bapak yang paling belakang. Jadi tidak boleh ditutup rapat-rapat. Okay. Jadi itu hadis itu menunjukkan bahwa tidak ada hijab. Karena apa? Ibu-ibu yang di depan sendiri itu bisa melihat bapak-bapak yang paling belakang, sehingga tahu gerakan imamnya. Jadi itu mas, seperti itu. Jadi mohon kalau ada hijab buka dikit lah, ya, ada bisa melihat. Karena yang penting adalah cara, bukan kemudian harus hijab ditutup. Ya, lalu kemudian zaman Nabi apa? Maka Nabi mengatakan laki-laki tahun dulu dari ibu keluar pulang dulu supaya tidak terjadi istilah. Oke. Karena tidak ada hijab. Cuma kan ditempatkan di tempat yang berbeda, pintunya juga berbeda. Yang pertama tadi ini. Oke, memang ada hadis yang mengatakan barang siapa yang man sholat ma'al imam, ya orang yang sholat bersama imam sampai selesai dengan witirnya, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Sehingga ada mengatakan bahwa alangkah baiknya kalau kita pun mau sholat nambah nanti, tetap selesaikan dulu dengan imamnya. Itu ada pendapat yang mengatakan begitu. Tetapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa la fitrani fillah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Oleh karena itu, kalau memang kita memang sudah punya niatan dan kebiasaan menambah, ya terakhir tidak ikut witir dengan imam tidak masalah. Tidak masalah, karena nanti kita yakin posisi kita akan bangun dan tambah sholat. Tapi kalau misalnya kita ragu nanti malam bisa bangun atau tidak, ya sudah kita gunakan witir. Kalau ternyata malam-malam bangun tidak bisa tidur lagi, kita gunakan sholat malam lagi. Silakan, tidak perlu menggunakan witir lagi. Jadi dibuat apa ya?
taisir saja gitu. Mana yang kira-kira nyaman dan apa namanya yang kita nyaman dalam hati artinya. Saya maunya yang apa nanti witirnya terakhir saja supaya lebih afdal. Sholat malam saya tutup dengan witir karena sholat witir adalah sholat penutup malam. Dan itu juga di apa namanya dipraktekkan oleh para sahabat. Ada sahabat yang memang kira-kira tidak bisa bangun malam, dia langsung witir. Tapi ketika beliau bangun, sholat lagi sudah sholat lagi tanpa menambah witirnya. Jadi itu pilihan-pilihan nih. Silakan memilih yang langsung witir boleh, atau memilih yang witirnya ditunda nanti sekalian. Kalau memang sudah punya kebiasaan bagaimana, boleh juga. Saya kira demikian. Terakhir dari saya. Oh iya Pak. Itu Pak, karena kebetulan di tempat kami itu nyampur. Kalau sudah yang sejuta, akhirnya kami itu tidak. Jadi mereka tidak bersujud, tapi hanya membaca Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau saya biasanya kalau tahu yang itu, kalau yang itu ya. Tetapi di dalam praktek atau sunnah Nabi itu, kalau kita menunggu ayat-ayat saja, kita diperintahkan untuk bersujud, lalu baca doa apa? Sajadah, bagian dari Falaqahu wasawwarahu wasyaqqa sam'ahu wa basarihi wa basaru bihaulihi wa quwwatihi. Nah ini kemana sudah? Ya. Kalau yang subhanallah saya kurang paham dalilnya. Nah itu di masjid-masjid sudah kita kalau gitu. Mereka sujud enggak? Sujud. Enggak. Tapi diganti dengan itu ya. Membaca itu. Nah, saya kurang sama dari nanti bisa dicek strategi. Ada panjenengan mungkin pakai tablet berarti dalilnya itu berbahaya gitu. Oke. Karena yang praktek mereka bukan saya terus terang juga tidak paham apa yang jadi dasar dan mereka tidak bersujud malah menggantikan dengan subhanallah. Kebetulan di tempat ngaji itu mayoritas dari saudara kita Pak. Iya. Kalau sudah sampai pada ayat sudah langsung yaitu Subhanallah itu alhamdulillah gitu. Artinya kita ya diam Pak. Makanya kita perlu begini Pak, perlu menanyakan pada mereka. Pasti mereka punya dalil, punya dasar, walaupun mungkin kita tidak sepakat apa. Setidaknya mereka punya rujukan, ada rujukan. Rujukannya katanya gitu Pak. Ya, tetap ada. Biasanya ada, walaupun itu rujukan kepada pendapat fikih Wahab. Oke? Yang membaca itu yang tiru-tiru akhirnya ya. Dan makanya coba nanti saya juga tanyakan kalau saudara-saudara seiman itu kenapa membaca alhamdulillah itu dari Allah ya. Itu kan juga proses. Mungkin kepahyainya kalau kepada sesama warga mungkin ya bingung saya itu katanya itu. Tapi kalau pada ustadznya dan biayanya nanti insya Allah terjawab sumbernya. Tapi kalau kita kan sudah dikasih sujud dan baca doa sujud apa? Saja tadi. Terakhir dari saya tentang kultum katanya. Nah, kultum ini ada beberapa polemik tentang penempatannya yang lebih bagus yang mana. Karena sebagian kultum itu dilakukan menjeda antara tarawih dengan witir. Nah, ada yang kritiknya itu kan satu rangkaian ibadah, kenapa dijeda dengan ceramah gitu. Kalau bisa ditempatkan setelah selesainya atau sebelum mulainya gitu. Ya, itu barangkali bisa dijawab. Begini Pak, untuk masalah ceramah di antara salat tarawih itu tidak ada ketentuan. Boleh milih sebelum dimulai boleh, setelah selesai boleh, di antara salat tarawih dan witir boleh, atau bahkan di antara tarawih itu juga boleh. Nah, kenapa kemudian ditempatkan di antara tarawih dengan witir? Itu biasanya kan pertama adalah untuk jeda istirahat, ya. Kemudian yang kedua adalah agar jamaah tidak lari, kan? Karena sebagai. Nanti kalau diletakkan setelah witir, saya yakin sudah pada pulang ibu-ibu terutama ini. Setelah tanggung ini, ada ikatan cinta atau apa lagi ini. Jadi ibu-ibu kalau sudah sinetron apa cerita tadi yang tangisan istri itu sudah
Iya misalnya di tempat ini, kalau tempat saya, kalau di sini contoh enggak. Enggak beda ya. Jadi monggo, jadi itu kenapa taktik dan tekniknya diletakkan di antara tarawih dan witir itu adalah dalam rangka supaya ada istirahat jeda dan kemudian juga dalam rangka supaya jamaah tidak terburu-buru. Tetapi semangatnya sesungguhnya kan itu disebut juga sebagai sholat tarawih. Pada zaman dulu itu sahabat itu kan setiap kali 2 salaman rakaat itu ada jeda yang agak panjang. Nah kalau di Masjidil Haram biasanya dipakai untuk tawaf, dipakai untuk tawaf. Itu langsung bilang tarawih. Ada jeda yang panjang, di situ ada istirahatnya. Nah kita gunakan jedanya itu untuk untung. Jadi tidak ada yang kemudian menyalahi. Kenapa tidak? Memang tidak ada contohnya, tetapi juga tidak ada larangan. Dan di situ ada contoh-contoh bahwa di antara sholat-sholat malam itu ada kegiatan-kegiatan yang lain lebih banyak. Ada yang bahkan sholat 2 rakaat lagi, ada yang kemudian tawaf dan sebagainya. Jadi di situ memang ada jeda. Nah, oleh karena itu monggo menurut kebiasaan saja tidak ada larangan. Karena itu bagian dari apa ya? Ya mau'idhah yang memang bagian dari jeda yang bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bisa dalam bentuk tawaf, bisa juga yang lain-lain. Monggo silakan. Tapi kalau saya memang antara tarawih dan witir itu lebih baik. Karena kita mungkin tarawihnya agak panjang, misalnya 1 halaman, 1 juz, 1 rakaat gitu ya, kan perlu istirahat. Ya, istirahatnya itu dengan mendengarkan khutbah itu, saya kira demikian. Saya kira kita cukupkan ini, kalau ada kurangnya nanti bisa dilanjutkan lagi dalam pertemuan dan pendapat yang lain. Dan mohon dimaafkan kalau ada yang tidak pas, ada yang kurang pendapat atau kurang mungkin tidak sama dengan kebiasaan, dengan gaya monggo. Jadi ini sekedar saya menyampaikan pilihannya ada pada jenengan semua, ya. Tetapi yang jelas bahwa di Muhammadiyah sudah ada beberapa pilihan, kok tidak perlu dipersoalkan, dikembalikan kepada kebiasaan dan tradisi masing-masing di masjidnya masing-masing. Saya mau 4-4-3 boleh, 2-2-3 juga boleh, 2-2-1 juga boleh, tidak usah dimasalah. Saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan baca kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadikan tambahan ilmu bagi kita untuk memperbaiki amal ibadah kita dalam Ramadan yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Safuddin dan juga kepada segenap panitia. Kemudian kami mohon maaf juga kepada beberapa penanya yang belum bisa saya angkat pertanyaannya karena memang belum tersentuh materinya. Tentang puasa banyak sebenarnya pertanyaan, tapi dari kita tidak membahas itu. Mudah-mudahan bisa terfasilitasi di lain kesempatan. Kami mewakili segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.